Siang, Bu. Oke, semangat sekali ya walaupun panas-panas ya. Iya, Bu. Gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik ya. Kira-kira semuanya udah ada yang saling kenal belum? Belum. Pernah lihat aja, Bu. Iya, Di sekolah aja, di kantin. Lewat-lewat tapi seperti orang lain ya. Iya. Nah, kenal ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau ucapin terima kasih dulu buat semua anak-anak yang udah datang siang hari ini. Karena kalian sudah meluangkan waktu ya, karena kan belum semuanya udah ikut di pertemuan kali ini. Jadi sebelum Ibu memulai agenda kita hari ini, Ibu mau kita semua memulainya dengan doa dulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita semakin jauh dalam pembahasan, maka kita harus berkenalan dulu. Jangan panggil sayang dulu ya, boleh. Oke, jadi sebelumnya Ibu mau Melani perkenalkan dirinya dulu ke semua teman-temannya, begitu terus berurut sampai nanti Ibu akan melanjutkan penjelasan yang ada. Mulai dari Melani. Baiklah, nama saya Ade Melani Syafira dan dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Dewi Bahri dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Chelsea Lusin Islami dari IPS 4. Perkenalkan, saya Intan Melati dari IPS 3. Perkenalkan, saya Nadira dari IPA 3. Nah, itu berarti beda-beda kelas semua ya. Iya. Ya, jadi udah saling kenal ya. Udah, Bu. Melani, ini tadi siapa namanya? Anak Nadira. Udah ingat ya, karena ini terakhir ya, jadi ingat ya. Tadi namanya siapa? Saya Intan. Bercanda terus ya. Iya, Bu. Aduh, jangan salah tingkah ya Kintan ya. Emang Dwi emang agak begitu di kelas juga deh seperti itu. Agak-agak memang. Jadi parah sih, Bu. Oke, jadi Ibu bakal perkenalkan diri dulu ya kepada kalian semuanya. Mungkin kalian sudah tahu ya, Ibu pasti sebagai guru BK di sekolah ini. Dan juga sekarang di pertemuan kita kali ini Ibu berperan sebagai PK. Apa itu PK? PK itu adalah pimpinan kelompok. Ya, jadi kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Ya, udah pada tahu ya, karena teman-temannya sebelumnya udah ada yang pernah ya, jadi cerita-cerita ya. Ya, jadi boleh sharing-sharing. Jadi inilah kelompok kalian saat bimbingan dari kelas yang berbeda-beda. Nah, lalu Ibu juga mau beritahu kepada kalian semua tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini biasa disebut BKP, singkatannya BKP. Jadi BKP ini ya begini, dia dibimbing dalam bentuk kelompok. Jadi kalau misalnya sendiri berarti dia bimbingan individual. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 orang, 4 orang, bahkan kayak sekarang ini kan kalian ada 5 orang, maka itu disebut bimbingan kelompok. Kira-kira udah ada yang tahu belum sebelumnya bimbingan kelompok itu biasanya ngapain aja? Belum. Nah, Anda tahu ya? Boleh dijelaskan, mana tahu teman-teman? Soalnya kemarin tuh udah pernah ikut juga, Bu. Oh, Jadi ya. kemarin tuh lupa ingat sih, Bu. Jadi intinya kalau bimbingan kelompok tuh kita kayak membahas satu buah tema dan nanti dibahasnya ke kelompok gitu. Dan kelompoknya mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Oke, benar sekali Anda lihat. Yang lain ada yang tahu belum ya? Sama sih, Bu, kayak anak. Udah pernah juga Kintan? Pernah dengar aja dari temen. Oke, pernah dengar. Ya setidaknya udah pernah tahu ya sebelumnya ya. Jadi yang belum tahu akhirnya jadi tahu, yang belum pernah ikut bimbingan kelompok akhirnya ikut BKP. Oke, di sini sebelum Ibu masuk ke dalam topik pembahasannya, mau tanya dulu nih, karena kita kan mau bicara serius nih tentang bimbingannya. Ada nggak kira-kira anak-anak yang mau pergi ke WC dulu? Mana tahu nanti jangan sampai di tengah-tengah perbincangan ada yang pengen permisi supaya tidak mengganggu jalannya perbincangan. Lanjut aja, Bu. Lanjut saja ya, lanjut saja ya. Oke, lanjut saja. Kali ini kita akan membahas topik dimana kemarin sudah kita sepakati kan di grup kan, bukan sudah WhatsApp kalian di grup kelompok ada kan dimasukkan. Nah, di situ kita sudah menyepakati kita akan membahas tentang perilaku bully. Nah, jadi anak-anak semua pasti sudah tidak heran lagi ya sama yang namanya perilaku bully. Nah, baik itu perilaku bully secara verbal dan fisik gitu. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tanya dulu pendapat
Ananda semua, kira-kira bully itu apa itu maksudnya bully? Ada yang mau jawab kira-kira? Saya Bu, Ya boleh, Chelsea silakan. kalau menurut saya seperti penindasan ya Bu ya. Terus bisa kayak sampai orang itu nangis, yang orang-orang lemah tuh kan Bu, pokoknya dibully habis-habisan itu bisa sampai depresi, bisa sampai kadang malas gitu ke sekolah ya Bu ya. Ici sebelumnya pernah dibully? Enggak Bu, saya pembuli. Berbahaya sekali ya. Sepertinya Chelsea harus Canda Bu, canda. di konseling untuk selanjutnya ya, sepertinya ya. Bercanda. Jangan sampai ya menjadi perilaku bully. Atau yang lain ada yang tahu nggak bully itu apa sih? Saya Bu, Oke, silakan Ana. seperti yang Ibu sampaikan tadi kan ada verbalnya juga. Nah, sepemahaman saya kalau perilaku bullying itu kayak ngejek teman. Terus misalnya kalau dia miskin atau jelek, dia didasar kamu miskin, dasar kamu jelek kayak gitu Bu. Nanti kayak gitu Bu. Jadi kan orang yang apanya dia kayak takut, malu gitu Bu. Gitu Bu. Oke, sudah lumayan jelas ya. Rata-rata semua orang juga sudah tahu ya perilaku bully itu seperti apa. Jadi perilaku bully itu adalah perilaku yang tidak terpuji, yang sebenarnya didasarkan kepada rasa sombong. Mereka merasa mereka paling kuat, mereka paling bisa gitu, sehingga membuat mereka merasa orang lain itu lebih rendah daripada dia. Iya, merendahkan orang lain. Nah, jadi biasanya bully ini apa sih penyebabnya? Biasanya kenapa sih mereka bisa membuli? Ada yang tahu nggak kira-kira? Harus gitu kayaknya. Sangat semangat kali ya. Oke, silakan Dwi. Menurut saya yang menyebabkan itu yang pertama tadi seperti yang Ibu jelaskan, dia merasa sombong, merasa lebih di atas daripada orang, merasa semua orang itu di bawah dia, semuanya nggak ada yang lebih dari dia. Itu sih Bu. Selain itu, Selain itu mungkin karena memang pergaulannya seperti itu, udah apa namanya, lingkungannya seperti itu Bu, saling bullying gitu. lingkungan ya. Ada lagi yang tahu kira-kira? Ada lagi? Oke, mau Saya lah Bu mau nambahkan juga Bu. Kalau pengalaman saya Bu, saya kawan saya ada tukang bully kan Bu. Dia di keluarganya tuh kayak keluarga broken home gitu Bu, kurang perhatian dari keluarga. Jadi dia membuli orang supaya dapat perhatian Bu, itu Bu. Iya, bisa, benar-benar. Oke, jadi jawaban dari Dwi dan Ana itu sudah benar. Memang benar, mereka itu merasa mereka paling bisa, dan benar juga itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya dia berteman dengan orang yang suka menolong, ya dia pasti akan terbawa nih, dia akan menjadi orang yang suka menolong. Tapi kalau misalnya dia berteman dengan orang yang suka melakukan kejahatan, makanya itu orang yang tawuran itu pasti berkelompok, karena ya lingkungannya seperti itu. Jadi nggak mungkin maju sendiri-sendiri gitu. Mereka pasti mengikuti di mana dia lingkungannya bertumbuh dan berkembang. Termasuk dalam orang tua. Kalau misalnya dalam orang tua itu punya sifat dasar dalam pengasuhannya suka menindas, itu biasanya maksudnya tidak menindas, tapi dalam beberapa hal dia melakukan sesuatu dengan cara seperti menindas itu akan mempengaruhi si anak itu. Hanya ada dua pilihan yang akan terjadi. Yang pertama, si anak akan menjadi merasa rendah diri, atau yang kedua, si anak malah memberontak, dia menjadi orang yang lebih keras lagi, dan dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Oke. Nah, kira-kira setelah pembulian ini terjadi, apa sih akibat-akibat yang diterima? Baik itu kepada orang yang melakukan tindakan bully dan kepada orang yang mengalami tindak bully. Apa aja? Ya, Chelsea? Dampaknya kan Iya. kalau korbannya tuh kayak bisa bunuh diri kan bukan banyak tuh kan Bu. Terus jadi malas sekolah, jadi dia takut kan Bu dibully, jadi malas dia ke sekolah. Terus kalau yang si pelakunya ini mungkin dia dijauhi teman Bu. Itu aja. Ada yang lain? Ya, boleh kita. Jadi ya Bu, menurut saya dampak dari perilaku bully tadi baik bagi korban maupun pelakunya. Yang pertama bagi korban sama si kayak dibilang tadi, dia bisa kayak ini dampak paling buruknya ya Bu, bunuh diri, sampai bunuh diri, terus depresi, mentalnya terganggu. Terus juga bagi si pelakunya, dia juga bisa dicap jadi anak
anak nakal gitu Bu, masuk dalam catatan hitam guru BK. Ya, jadi oke, boleh. Bagi yang menonton mungkin bisa jadi akan ikut berpengaruh gitu Bu. Misalnya ikut di kemudian hari dia pasti bakal memilih orang juga gitu. Iya, bisa. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat Melanie? Setuju sih Bu. Ya. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Mungkin kalau misalnya dampak-dampak dan akibat yang terjadi pada mereka yang melakukannya dan yang terjadi itu adalah dampak jelasnya. Tapi dampak yang secara tidak langsungnya itu justru terjadi pada orang yang melihat gitu loh. Ada orang-orang yang saat melihat itu dia merasa hatinya merasa kayak aduh nggak tega, malah merasa maunya perilaku bully ini dihapuskan tadi, jangan sampai ada terjadi lagi hal ini. Tapi ada saja nih yang mungkin jiwa-jiwa yang tidak pernah terlihat sebelumnya nih, jiwa-jiwa kerasnya keluar akhirnya begitu. Akhirnya dia pun malah ikut menjadi orang yang keras lagi. Wah, dia aja bisa nih, saya juga bisa dong begitu ya. Nah, jadi inilah hal-hal yang akibat-akibat yang perlu kita hindari. Jadi kira-kira nih setelah begitu banyak penjelasan tadi, ada apa itu bully, ada beberapa jenis bully, lalu penyebabnya, akibatnya. Nah, pasti dalam setiap permasalahan kita harus punya solusinya. Kira-kira kalau misalnya kalian berada di posisi yang berada menjadi penonton nih, apa yang akan kalian lakukan? Solusi apa yang akan kalian berikan saat melihat ada orang yang dibully? Atau jangan-jangan kalian malah ikut-ikutan ngebully karena nggak suka sama orangnya? Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai kalian menjadi salah satu bagian dari orang yang melakukan bullying. Nah, jadi ibu mau tanya satu-satu nih, satu-satu harus punya jawaban masing-masing. Kira-kira apa yang kalian lakukan dalam memberikan solusi? Boleh siapa pertama? Boleh? Boleh kita. Setelah itu Chelsea ya. Kalau saya sebagai orang yang menonton tindak perbulian Bu, saya tentunya yang pertama kali saya lakukan, saya akan melaporkan kepada guru Bu. Soalnya kalau saya nangani sendiri kan nggak akan bisa. Karena Kintan juga bukan tipe orang yang terlalu berani ya. Oke. Jadi Kintan solusinya melaporkan kepada guru BK atau yang bisa menangani kasus tersebut. Kasih? Kalau saya mungkin kayak nanya gitu, kenapa kau bully anak ini? Aku masalahnya bikin kita juga nanya dulu. Ya nanti kalau udah parah lagi kan Bu, lalu sama kayak kita tadi lapor ke guru gitu. Bisa juga lah kita langsung laporin ke orang tua yang korban ini kan Bu. Berarti Chelsea ini berada di jalan yang lebih seperti kalau ini masalah saya masih bisa bantu, kenapa tidak diselesaikan gitu ya. Tapi jangan sampai nanti saat pelaksanaannya caranya salah ya. Nanti kalau misalnya kamu juga cara penyampaiannya salah, tetap aja sama-sama salah gitu. Yang harusnya nggak terseret malah terseret. Lalu selanjutnya, Ana mau kasih solusi apa kira-kira? Kalau saya Bu, misalnya yang pembulian itu terjadi di depan mata saya ya Bu ya, saya akan menolong Bu orang yang dibully itu Bu, karena sikap saya dalam diri saya kan, peduli saya itu kan tinggi ya Bu ya. Jadi saya nggak tega nengok korban-korban bullying tersebut Bu. Jadi pastilah Bu akan saya bantu orang tua, setidaknya bantu melerai Bu, biar perilaku ini tidak semakin terjadi seperti itu Bu. Karena kan kita tahu tadi dampaknya, bahkan bunuh diri, depresi dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi kalau dari Ana langsung ditarik aja orangnya ya, biar nggak dibully terus. Selanjutnya Dwi dan Melanie mungkin mau. Saya sih merangkul korbannya. Oke. Berarti sebenarnya nggak jauh beda ya sama Ana. Cuman kalau Melanie lebih lembut caranya. Kalau Ana kan memang dia tegas gitu ya, pisah gitu ya. Kalau Dwi, Kalau saya sih kalau saya melihat pembulian di depan mata saya, mungkin saya langsung membantu korbannya, karena saya udah pernah juga sih ngalamin waktu saya kelas 2. Jadi anak-anak kelas 2 yang lain itu lagi malakin anak kelas 1. Jadi senior ya. Jadi saya bantuin anak baru itu tadi buat bawa dia jauh dari tempat mereka. Oh, bukan bantuin malah ya, bukan ya. Jadi
cukup Bu. Oh lagi cukup. Jadi kalau nggak cukup bantuin mama juga ya. Bisa. Enggak lah, Bu. Jangan sampai ya. Ya, kasihan gitu. Iya. Jadi anak-anak solusi yang kalian berikan itu kalau dilaksanakan itu sangat membantu pengurangan tingkah laku bully, baik itu di sekolah atau di luar. Jadi dimanapun kalian harus menjadi pendekar-pendekar saya anti bully gitu. Jangan sampai kalian menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang melakukan bully ya. Oke ya, jangan sampai. Dan juga ibu punya cerita sedikit, kalau zaman dulu di sekolah ibu pernah bertemu sama orang yang dia dulu cukup sering dibully. Kalau ibu dulu lebih seperti Ana sih, jadi lebih keras dan cara bicaranya seperti yang Chelsea katakan, ada apa nih begitu, jadi langsung ngekat habis gitu. Jadi karena mungkin melihat cara bicara seperti itu, yang teman-teman yang ngebully juga berpikir ini orang nggak bisa sembarangan begitu. Jadi kalian boleh punya kepribadian masing-masing, cara yang masing-masing, tapi harus tetap berjalan di cara yang benar. Jangan sampai gara-gara kalian melerai justru kalian ikut terjerumus dalam masalah yang ada. Kalian harus tetap berada di jalan yang netral. Oke? Nah, kesimpulannya dari sekian yang sudah kita bicarakan adalah perilaku bullying tetap tidak bisa dibenarkan karena perilaku bullying itu dapat merusak mental. Yang dimana berujung pada stres, malas ke sekolah gitu tadi kan, malas bertemu orang-orang, mentalnya kena, bahkan sampai bunuh diri parahnya gitu kan. Seperti artis-artis banyak yang bully akhirnya bunuh diri. Nah itu jangan sampai terjadi kepada orang lain. Kita berusaha untuk saling melindungi satu sama lain. Oke, bagaimana kira-kira? Sudah jelas ya? Yes, Bu. Selanjutnya ibu mau bertanya nih kepada kalian semuanya, apa pesan dan pesan untuk BKP kalian? Bagaimana kesan kalian terhadap BKP ini dan apa pesan kalian? Mulai dari Kalau pesan saya jadi kenal yang tadinya cuma gitu aja, jadi lebih kenal terus, bisa dapat ilmu lagi. Kalau pesan saya sih mungkin makanan yang aja bisa oh boleh Keluarga banget ada asing. kasih alam kali ya. Terima kasih Melanie. Selanjutnya kepada Dwi. Pesan saya dalam mengikuti ini kelompok dari ini yaitu saya senang Bu bisa kenal sama semuanya teman-teman baru, sama Ibu. Terus pesannya mungkin tentang bully ini mungkin untuk saya lebih ditangani lagi lah Bu untuk di sekolahnya, karena selama saya sekolah masalah pembulian ini tidak pernah langsung teratasi gitu oleh guru. Setelah terjadi baru tahu guru. Pesan yang sangat bagus ya. Jadi ini PR juga, tidak hanya kepada guru tapi untuk semua orang ya. Oke, next. Chelsea. Kalau pesannya senang ya Bu ya, bisa mengikuti bimbingan kelompok ini. Terus pokoknya saya terpesan lah Bu, bisa pengen sama guru juga. Terus ya pokoknya itulah ya Bu ya. Terus bermanfaat juga kan Bu, jadi tahu gitu. Misalnya kalau ya Bu sama seperti berani tadi, kalau bisa kan di luar ruangan, tapi Bu kalau mau di dalam ruangan pilih ruangan yang ber-AC ya Bu ya, biar nggak panas. Terus kalau bisa kalau kita melakukan kegiatan selanjutnya anggotanya ditambah Bu, biar Lebih rame ya. Nanti saya akan minta kepada kepala sekolah supaya ruangan BK ditambah. ya Bu. Terima kasih Chelsea. Selanjutnya kita. Kalau saya Bu, saya terkesan dengan kegiatan BKP karena saya bisa kenal teman-teman yang awalnya cuma lihat-lihatan gitu. Sekarang bisa ngomong-ngomong gitu ya. Tapi jangan ganggu kita terus ya dari tadi ya kamu. Ya udah susah saya ngomong. Ya, Bu. Terus pesannya Bu, kalau bisa kegiatan selanjutnya dilakukan jam-jam pagi lah ya Bu, biar lebih fresh gitu. Oke, terima
kasih kepada Kintan. Selanjutnya terakhir Ana. Kalau saya pribadi Bu, pesan itu memang sangat berkesan ya Bu, dan saya juga pendapat dengan Dwi agar di sekolah ini maupun di luar itu orang lebih peduli terhadap perilaku bullying ini, baik kepada pelakunya, korbannya, dan akibat yang ditimbulkannya seperti itu Bu. Dan untuk pesannya apa Bu, untuk apa saran usul saya Bu, untuk ketemu selanjutnya itu materi kita tentang pergaulan bebas lah Bu. Biar apa Bu? Biar sedikit Ya. nyambung ya. Boleh juga sarannya itu. Boleh sekali. Bu juga sudah masukkan ke dalam daftar memang, tapi belum tahu kapan akan dilaksanakan. Oke, terima kasih buat semua anak-anak yang sudah memberikan pesan-pesannya pada pertemuan kita di BKP kali ini. Selanjutnya Ibu juga mau bertanya kira-kira untuk bimbingan selanjutnya bagaimana? Mau di pagi hari, setuju? Pasti hari Minggu ya, hari Sabtu lah pokoknya libur ya. Iya Bu, Sabtu. Sabtu pagi jam 9 di taman sekolah. Pas banget ya, langsung di order ya. Iya Bu. Sebenarnya kalian langsung bisa menjalin chemistry ya dalam pertemuan pertama ya. Oke, berarti nanti Ibu akan konfirmasi lagi di WhatsApp grup. Jadi kalian bisa lihat informasi di sana dan akan tentukan tema selanjutnya di sana. Ibu akan kasih beberapa pilihan lagi. Nanti opsi dari Ana akan Ibu masukkan ke dalam itu. Lalu setelah itu jangan lupa jangan sampai terlambat ya minggu depan ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, saling membantu satu sama lain. Jangan sampai menjadi perilaku bully ya. Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita kembali beraktivitas, terserah kalian mau makan siang lagi atau mau ngapain, mau ke perpustakaan juga boleh, mau jalan juga boleh, Dwi. Terserah Dwi saja. Mau nonton di bioskop juga boleh, terserah. Tapi sebelumnya kita, karena tadi sudah buka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Iya. Jadi